Apa? HP kayak gini mendarat lagi di meja redaksi Diarkom yang katanya kameranya canggih banget cuman nggak banyak orang yang bisa pakainya. Sony masih waras kan? Tapi kalau ngeliat desainnya sih bikin kesengsem. Dan ini adalah Sony Xperia One Mark V yang udah pakai chipset terbaru Snapdragon 8 Gen 2. Yuk langsung aja kita bahas seperti apa performa dan kameranya. Lego. Sebenarnya Sony ini bikin smartphone Xperia series ini adalah smartphone yang penuh teknologi canggih. Cuman kayaknya kecanggihan teknologi yang dibawa Sony ke Xperia itu kayak nggak bisa dipakai di smartphone. Sedangkan smartphone itu butuh kecepatan, butuh keringkesan. Nah, hal itu nggak bisa didapat dari Sony Xperia, terutama dalam hal foto-foto atau kameranya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah di Sony Xperia One Mark V ini apakah seperti itu? Oke, boxnya seperti ini guys. Simple ya. Tulisannya Xperia One 5, tulisannya Sony. Dan di bagian ini kita bisa lihat saya ambil yang warna hitam dan RAM-nya 12 GB, internal storage-nya saya lupa nih, 256 apa 512 GB. Nanti kita cek aja ya. Dan di bagian belakang ini tertera ada 5 fitur unggulan nih. Nah, di sini kita lihat nih guys, kameranya terdapat 3 buah kamera belakang, ada 48 megapiksel, 12 megapiksel dan 12 megapiksel. Recording still image 12 megapiksel. Maksudnya apa tuh? Kemudian kamera depannya 12 megapiksel. Kemudian layarnya nih 6,5 inch atau 16,5 cm 4K. Oke, kemudian baterainya 5000 mAh. Oke, menarik, dan ini pakai chipset terbaru Snapdragon 8 Gen 2. Oke. Boxnya simple seperti ini, kita langsung pelorotin aja, kita lihat. Tipis banget nih. Waduh, saya lempar mencelat semua. Waduh, tadi posisinya gimana nih? Oke, kita lihat di sini di dalam boxnya cuman ada buku panduan pengguna. Udah nggak nyediain kabel charger, kepala charger, nggak ada loh. Dan ini dia smartphone-nya. Gila keren banget sih. Kita ketek deh ya. Wah, gila, mantep cuy. Wih, ini oke. Desainnya kok ngangenin ya. Dan ini ternyata nggak dikasih SIM tray ejector. Gimana cara mau ngebukain SIM tray-nya nih? Tapi kayaknya enggak deh. SIM tray-nya tuh dibuka pakai congkelan aja tuh. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tumben nih, Flagship nyediain SIM tray-nya hybrid. Bisa dual nano SIM, nano SIM 1, nano SIM 2, atau nano SIM 2 bisa diganti dengan micro SD. Tapi kayaknya ini micro SD-nya khusus ya, micro SD XC. Ini Sony nyeleneh bener ya. Oke, sekarang kita bahas soal desainnya ya dari Sony Xperia One 5. Kita lihat bagian sisi sini ada tombol power on off, tombol volume pengeras suara, dan di sini ada tombol shutter buat jepret kameranya. Ini simple ya, dia kayak ngotak gitu di bagian sisinya sini. Kemudian di bagian atasnya ini ada mikrofon dan jack audio. Kemudian di sini kayak ada samar-samar garis antena ya. Oke, dia ujungnya sebenarnya nggak terlalu ngotak, cuman roundednya kecil ya. Manis juga sih, manis juga ya desainnya. Kemudian di sebelah sini polos, nggak ada apa-apa, mantap. Di bagian bawah ada port Type C, mikrofon, dan slot SIM tray yang udah kita buka. Dan di bagian belakang ini terdapat 3 buah kamera, LED flash, logo NFC, dan ada logo Sony juga. Di sini tulisannya Xperia. Ini jogrokan kameranya serem sih ini, ngeri deh. Oke, dan di bagian depan ini ada earpiece dan kamera depannya juga. Dan ini cukup ramping banget ya. Dan kalau kita perhatiin secara detail nih guys, ini bagian frame-nya ini tuh kayak apa ya, garis-garis gitu guys nih. Jadi dia nggak datar kayak gitu. Dan juga sama nih di bagian cover belakangnya. Ini tuh kayak ada titik-titik kecil guys. Jadi kalau digesek-gesek bunyi nih, ya kan? Nih. Wih, keren nih. Oke, sekarang kita coba nyalain. Hup.
Third Sony. Oke. Nah, kita lihat nih tampilan screen locknya guys. Dan masuk ke home screen. Oke. Simple ya. Iya, interface yang simple tapi elegan kalau saya lihat ya. Dan ini kita lihat nih guys, icon-iconnya ada musik pro, cinema pro, video pro, kamera. Untuk kameranya ya ada banyak ya. Asli keren sih, saya suka nih yang simple-simple kayak gini guys. Enak di tangan, simple lagi. Oke, jadi Sony Xperia One 5 ini memiliki dimensi dengan panjang 165 mm, lebar 71 mm dengan ketebalan 8,3 mm dengan berat 187 gram aja. Jadi ini termasuk smartphone flagship yang ringan ya. Biasanya flagship itu di atas 200 gram ya. Dan ini lihat guys, tipis banget padahal ini baterainya 5000 mAh. Ini Sony sakit atau apa ya? Kok keren ya? Dan layarnya Xperia One 5 ini memiliki bentang layar 6,5 inch dengan jenis layar OLED, 1 billion color, 120 Hz refresh rate-nya. Kemudian resolusi layarnya ini 1644 x 3840 pixel. Pakai lapisan Corning Gorilla Glass Victus 2. Asli sih megah banget ini. Tajam, jernih ya. Warnanya tuh, mantap. Oke, sekarang kita lihat benchmark dari Sony Xperia One Mark 5 ini. Kita mulai dari AnTuTu benchmark. Kita lihat berapa nih skornya. Bisa mencapai 1.575.822. Ini pakai AnTuTu benchmark yang versi 10 ya guys ya. Wadaw. Kita lihat lagi di sini dia pakai jeroan hardware-nya apa aja nih. Snapdragon 8 Gen 2. Oke, GPU-nya pakai Adreno 740. Oke. Baterainya 5000 mAh. Mantap. OS-nya Android 13. Oke. Dan NFC ada, fingerprint ada. Mantap. Kemudian GPU Mark benchmark-nya mencapai skor ya 1.390.800, menyandang gelar Mak Nyelengseng nih guys. Kemudian untuk Geekbench 5-nya itu bisa mencapai skornya di 1356 single core dan 4752 multi core-nya. Kemudian untuk 3D Mark-nya kita bisa lihat di sini, wow udah deh. Kalau max out kayak begini udah nggak usah diraguin lagi ya performanya guys. Sebelum kita tes main game, kita cobain yuk buat nonton video pakai layar yang super panjang kayak gini tuh kayak gimana ya. Nih. Ya. Oke. Kita full screen. Nah, seperti itu guys. Oke, wow, warnanya tajam ya. Dan kita bisa lihat nih guys, bezelnya ternyata atas bawah tuh tebel ya. Karena di situ ada speaker sih sebenarnya. Speakernya ada di depan nih. Bagian depan layar ya, atas dan bawah. Jadi makanya bezelnya agak tebal ya. Nah, ini kualitas gambar layarnya guys. Sebenarnya enak ya buat nonton film dengan jadi kayak layar lebar jadinya ya. Kalau mau normal ya tinggal giniin aja. Kayak begitu. Kalau mau dipanjangin tinggal beginiin aja. Oh, bisa terus. Oh, bisa terus zoomnya. Oke. Nah, seperti itu guys. Oke, ngerti. Keren sih. Wow, kita deketin lagi. Wih, keren banget nih Sony Xperia One Mark 5-nya. Nih guys, saya tes ada suara musiknya ya. Ternyata speakernya keren banget guys, kayak ada subwoofernya. Dan ini bisa ada geter-geternya juga guys. Tuh. Nih guys, buat ngebandingin kualitas speakernya ya. Saya pakai iPhone 13 Pro nih. Suaranya kayak gimana nanti kita bandingin sama Sony Xperia One Mark 5 nih. Oke, kayak begitu ya. Terentek nih. Kalau ini yang Sony Xperia One Mark 5 kayak ada subwoofernya guys. Wih, mantap. Nah, sekarang kita tes main game nih. Cuman supaya main gamenya lebih asik, saya ada perangkat tambahan lain nih guys. Yaitu ada yang namanya Gaming Gear Xperia Stream for Xperia One 4. Cuman ini bisa dipakai di Mark 5-nya ini karena
desain size bodinya tuh masih sama persis. Oke, nah di sini kita bisa lihat tuh guys, tampilannya kayak gini, ada fan coolernya dan segala macam. Kita langsung buka aja ya. Nah, gaming gearnya dari Xperia Stream ini kayak gini guys bentuknya. Kita bisa lihat nih guys, di sini ada ventilasi dan di dalam sini ada kipasnya, kelihatan nggak? Ya, di sini ada tulisan Xperia dan ada tombol on off-nya. Di sini ada lubang jack audio, ada port HDMI. Jadi kalau kita sambil main game, mau dicolok ke layar TV juga bisa. Nih RJ45, kalau kamu mau koneksinya lebih stabil lagi, colok sini. Terutama kamu buat main game untuk keperluan streaming. Nah di sini ada port USB-C buat ngecasnya. Keren ya. Keren. Dan dibaliknya kayak gini. Wih, serem juga ya. Angker juga nih. Di sini ada port buat USB-C-nya dan di sini buat lubang angin yang akan nyemprot ke bagian belakang smartphone-nya. Oke, langsung aja kita pasang. Ya, oke. Kita taruh di sini. Set. Kita tutup lagi. Ceklek. Wow, keren. Wow. Mantap cuy. Langsung jadi kokoh begini. Jadi kayak HP gaming ini. Oke, kita coba main game langsung Genshin Impact. Kayak apa nih ya rasanya? Dan penasaran sama suaranya nih yang ada geter-geternya. Ya guys, udah masuk ke gamenya Genshin Impact nih guys. Wow, grafiknya keren banget, warnanya guys detail banget, enteng lagi nih, 120 Hz nya. Tapi di main ini hanya 60 fps sih, dan kita lihat nih detailnya nih. Mulus banget, detail banget ini sih asli. Dan ini di saat kita lagi main game ini, si gaming gearnya ini otomatis langsung nyala si kipasnya tuh. Dingin adem di sini. Oke. Dan di Sony Xperia One Mark V ini ada game mode-nya juga loh. Tuh. Game mode-nya bisa lihat tuh FPS, RAM-nya, CPU-nya berapa persen. Dan kita bisa lihat nih, kita bisa thermal limit. Kita bawaan default aja ya, nggak usah di setting-setting. Kita pengen tahu lah. Oke. Kemudian di sini ada bisa buat screenshot, multitasking ya, bisa buat mainin atau buka aplikasi lebih dari satu. Sekarang kita main game dulu nih. Wih, gambarnya itu loh, lihat guys. Apalagi pas-pas sunset kayak begini ya, keren banget sih. Langsung kita cari musuhnya aja deh. Nah, di depan udah ada musuh nih. Cobain langsung ya. Oke, ya. Oke, ini sadis nih musuhnya nih. Sadis musuhnya, saya keluarin senjata rahasia deh. Iya. Gila api-apinya guys ya. Keren banget api-apinya guys. Dan ini sama tim saya udah dicobain FPS testnya guys, tapi tanpa gaming gearnya ini ya. Main game Genshin Impact pakai Sony Xperia One Mark V ini selama 15 menit settingan highest 60 fps itu bisa mendapatkan FPS rata-rata di 53 fps loh. Dengan FPS terendah di 37 fps. Saat banyak bertemu karakter dan mengeluarkan banyak efek di dalam gamenya itu. Kemudian dengan suhu maksimal di 47 derajat. Agak panas sih, bukan agak panas. Panas sih 47 derajat ya. Cuman karena saya pakai sekarang main gamenya pakai gaming gear Xperia Stream ini, jadi nggak berasa panas karena di sini adem-adem aja nih. Di sini ada kipas yang soalnya. Nah, sekarang kita main Mobile Legend. Kita lihat settingannya ya. Settingan grafiknya kita bisa lihat di sini guys. Shadow on semua, outline ini coba kita onin aja. Kita on high ya. Terus grafiknya udah di set ke high. Refresh rate-nya high juga. Oke. Iya. Langsung aja nih kita main.
Oke. Gimana guys, mulus nggak? Soalnya banyak yang request nih kalau main review HP tolong mainin gamenya Mobile Legends juga nih. Saya mati cuy. Nah tuh, kecil banget sih ini. Halus ya buat main game Mobile Legends. Iya dong, halus dong. Genshin Impact aja rata kanan mulus. Nah sekarang kita main game PUBG Mobile. Kita lihat settingan grafiknya. Di sini kita bisa mainin di settingan grafik smooth, frame rate-nya 90 fps tuh guys. Ya, langsung aja deh kita mainin. Tapi sebelum itu saya mau kasih lihat juga nih guys, kalau ternyata ini fan coolernya tuh bisa kita buat performanya beda-beda nih, mau balance bisa ya. Terus kita mau settingan lain juga bisa, mau baterai life preferred juga bisa, atau mau ini juga bisa. Kita maksimalin tuh. Kipasnya 10.200 rpm, kenceng banget. Ya, suaranya kenceng banget. Kita pakai ini aja deh, biar suaranya nggak terlalu kenceng banget ya. Soalnya kita mau sambil main game nih. Oke, langsung kita coba main game PUBG Mobile, jebret. Ya nih guys, udah masuk ke gamenya PUBG Mobile. Kita lihat ini gyroscope-nya ya. Responsif banget, enteng. Dan ini kita lihat. Speakernya lantang ya. Mantap, ini lihat tuh detail grafiknya guys. Dan ini enteng banget loh. Tuh. Saking entengnya tuh kalau jari goyang dikit tuh goyang tuh. Saking entengnya nih guys tuh. Wih, gila. Hei, mana itu musuh? Mana itu musuh? I'm coming. Dari balik pohon. Mantap. Keren, asli. Sip. Untuk performa CPU saat kita tes dengan aplikasi CPU throttling, tes selama 30 menit mendapatkan performa rata-rata di 67% dengan performa maksimal di 80 hingga 90%. Bisa bertahan hingga menit ketiga. Di menit berikutnya performa turun nih di 70 hingga 80% sampai ke menit 13. Berikutnya performa kembali turun di 60 hingga 70% dan bertahan hingga di menit ke 30. Kemudian untuk GFX Bench-nya, Aztec Ruins OpenGL-nya bisa mencapai 75 fps dengan Aztec Ruins Vulkan-nya 70 fps. 1080p carcase off-screen-nya 109 fps. 1080 pixel Manhattan off-screen-nya 158 fps. 1080 pixel T-Rex off-screen-nya 377 fps. Dan untuk sensor yang ada di Sony Xperia One 5 ini udah lengkap ya. Semua berfungsi dengan baik ya. Accelerometer sensor, light sensor, proximity sensor, gyroscope, sound sensor, dan magnetic sensor. Dan juga ada pressure sensornya juga. Nah sekarang kita bahas kamera dari Sony Xperia One Mark V ini guys. Nih kita lihat di sini ada 3 menu untuk urusan kamera. Cinema Pro, Video Pro, dan kamera biasa. Cinema Pro kita lihat. Nah tuh tampilannya aja udah kelihatan over begitu ya. Ini harus disetting manual nih guys tuh. Nah ribet kan. Kita lihat lagi menu yang lain. Video Pro. Nah ini tampilannya enak nih. Tuh di sini kita bisa lihat menu-menu settingan lainnya. Yang enaknya apa? Nih enaknya kalau yang di menu Video Pro ini saat kita zoomnya tuh smooth ya, nggak langsung ngelonjak, kasar gitu lihat nih guys. Keren ya. Baik lagi. Kalau di mode video yang biasa nggak bisa gini, pasti patah-patah, cek langsung lompat-lompat begitu. Ini keren sih, salah satu unggulan dari mode Video Pro ya.
Nah, kemudian ada juga di sini menu kamera seperti biasa pada umumnya smartphone. Nah, kayak gitu guys. Ini biasa dan settingannya juga seperti ini. Oke, langsung aja ya kita coba nih. Yang mana Sony Xperia One Mark V ini memiliki 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 48 megapiksel f1.9 lensa utama. Kayaknya sensornya ini Sony Exmor RS deh. Kemudian ada 12 megapiksel f2.3 untuk telefoto, sensornya Sony Exmor RS. Kemudian juga ada 12 megapiksel f2.2 untuk ultra wide, sensornya juga Sony Exmor RS. Kemudian untuk kamera depannya ini 12 megapiksel f2.0, sensornya juga Sony Exmor RS. Ngeri kan sensornya? Oke, langsung kita lihat yuk. Berikut ini hasil contoh jemputan foto dan rekod video menggunakan Sony Xperia One Mark V. Ya guys, ini saya yang rekam pakai kamera belakang dari Sony Xperia One Mark V. Formatnya Full HD 30 fps. Dan ini saya sambil jalan. Kalau kita lihat di layar sih smooth ya. Kita lihat nanti dilihat hasil di akhir komputer seperti apa. Dan kita lihat nih warnanya gimana guys. Nih detail dari tanaman. Oke, memang warnanya dari Sony itu warna ala kadarnya sih. Warna aslinya ya. Jadi warnanya hijaunya tuh enggak ya ala kadarnya, enggak di ngejrengin gitu, enggak. Dan sayang sekali awannya lagi flat banget, cuman kelihatan lah ya tekstur awan-awan itu ya. Ini lagi mendung ini. Oke, kita coba sambil jalan ke sana, lihat ke sana. Smooth nggak? Lihat ke sana. Kita coba rubah lensa ultra wide, jebret. Mulus banget cuy. Mulus banget. Mulus banget. Kita coba sambil lari ya. Hop. Hop. Hop, ya, jalan lagi. Dan kita kembali ke lensa normal. Ya, seperti itu guys. Oke, kita lihat ke danau yang kecil ini. Iya sih, warnanya tuh warna flat banget ya. Warna aslinya sih kayak begini emang. Nih ada embun-embun paginya. Bukan pagi sih, ini sore sih. Habis hujan gitu ya. Jebret Full HD 60 fps. Gimana tingkat kecerahan gambar, warna, dan kestabilan? Apakah sama yang dengan 30 fps? Ini telepon beneran bukan sih? Iya bisa dibuka loh. Oh tapi ini ini makanan bebek, kirain telepon. Oke. Menarik. Jebret ya, ini 4K ya guys ya, 4K. Kita coba ke sini. Hati-hati, ini tangganya licin nih. Hop, 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 hop. Kepleset nyebur danau kan nggak lucu ya. Oke, kita lihat di. Aduh, bebeknya di sana lagi. Kita coba zoom. Bebek set. Wih. Wih, bebeknya tuh guys. Waduh, tangannya harus benar-benar stabil banget ini. Mantap. Oke. Nah, ini baik kamera depan dari Sony Xperia One Mark V, formatnya Full HD. Dan kalau kita lihat di sini, oke. Smooth ya. Ini sayang banget nih langitnya lagi flat begini. Pengen tahu kalau lagi cerah gimana kan. Ini malah mendung. Ini sambil gerimis-gerimis juga nih, padahal aduh gerimis. Nah, saya nepi aja di sini dan ini formatnya 4K. Kamera depan 4K. Jarang-jarang kan? Kalau nggak salah yang bisa kamera depan 4K itu iPhone, Samsung Galaxy S23 Ultra, Huawei P60 Pro dan R,
Dan ini sekarang Sony Xperia One Mark 5. Mantap. Nah, ini ngerekam pakai Sony Xperia One Mark 5, kondisi di malam hari, Full HD 30 fps. Kalau kita lihat di layar sih jernih sih, dan cukup smooth sih. Gue nggak tahu lihat hasil di komputer seperti apa. Oke, kalau kita rubah ke lensa ultra wide, nah seperti itu. Kita lihat lagi ke sini. Apakah detailnya akan berkurang? Ya, kalau di layar sih agak berkurang. Warnanya ya agak ngedrop dikit, dan memang hampir semua smartphone juga begitu ya. Cuma kalau kita back lagi ke lensa normal, nah baru tajam tuh. Nah, ini pakai kamera depan dari Sony Xperia One Mark 5. Formatnya Full HD ya. Dan kalau saya lihat sih tajam, detail, jernih ya. Ini jernih loh guys. Oke. Nah, kalau ini ngerekam pakai icon dari Cinema Pro. Emang sih tone warnanya kita bisa atur gitu. Cuman ya ini saya mengatur pakai tone warnanya apa tadi ya, tungsten. Terus warna-warnanya saya rubah-rubah dikit gitu ya, jadinya kayak begini. Tadinya saya pengen bikin kayak nuansa Batman gitu ya, Dark Knight gitu, tapi kayak begini jadinya. Menarik sih, cuman agak rumit ya. Nah, sekarang kita tes fingerprint yang ada di tombol power on off nya nih guys. Ini proses perekaman sidik jari. Oke, sekarang kita tes fingerprintnya pakai jari jempol yang udah kita rekam tadi. Tap, wis mantep cuy. Dari screennya mati. Tep, mantap. Untuk penggunaan baterai di Sony Xperia One Mark 5 ini, kita coba menggunakan aplikasi baterai lock for Android dengan settingan layar di 120 Hz. Kita gunain untuk menonton video YouTube dengan kualitas 1080 pixel selama 30 menit, baterai berkurang 6% dari 65 turun ke 59%. Selanjutnya kita tes buat scrolling TikTok dan Instagram selama 30 menit, baterai berkurang 6% dari 59 turun ke 53%. Saat kita main game Genshin Impact dengan settingan grafik highest 60 fps selama 30 menit, baterai berkurang 25% dari 52 turun ke 37%. Oke, kesimpulan saya mengenai Sony Xperia One Mark 5 ini adalah sebuah smartphone yang nyeleneh. Apa sih nyelenehnya? Pertama, kita bahas soal paketan penjualannya. Dia nggak ngasih kepala charger, nggak ngasih kabel charger. Flagship lain sama, nggak ngasih kepala charger tapi masih ngasih kabel charger. Ini kepala charger enggak, kabel charger enggak, batangan aja gini. Kemudian ini juga saya nyari-nyari SIM tray ejectornya kok nggak ada ya, ternyata tinggal dicongkel aja pakai kuku bisa. Dan flagship mana yang bisa masukin micro SD ke dalam smartphone-nya? Ini Sony Xperia One Mark 5 ini bisa. Dia model SIM tray-nya hybrid, dual nano SIM kedua bisa diganti dengan micro SD XC. Nah, itu nyeleneh kan? Oke, sekarang kita bahas yang kameranya. Ini adalah smartphone dengan settingan-settingan kamera yang paling pro. Kalau kamu punya smartphone flagship yang ngandelin kamera,
Kamu masuk ke mode pro-nya, nggak ada apa-apanya. Ini yang paling pro. Tapi setidaknya Sony Xperia One Mark V ini udah ada mode basic di kameranya. Mode basicnya itu udah lebih baik dari sebelumnya, udah lebih bersahabat. Kamu cekrek kayaknya AI-nya udah mulai main tuh, jadinya enak dilihatnya. Foto bokeh rapi, foto malam terang gitu ya. Terus SDR-nya juga main, jadi hasilannya bagus tapi nggak superior, ngerti kan? Kita ambil contoh yang SDR-nya aja. Saya foto di belakang langitnya terang nih, pakai Sony Xperia One Mark V. Itu yang tadinya terang, langsung ada agak-agak membiru langitnya dan awannya belum nggak kelihatan teksturnya. Terus saya bandingin sama iPhone 13 Pro saya. Langit belakang langsung biru, awannya langsung kelihatan banyak. Jadi ya SDR-nya main tapi nggak maksimal. Tapi soal kualitas speakernya, audionya, waduh mantep bener. Ini keren bener Sony Xperia One Mark V. Terus kalau buat main game, ini panas sih, 47 derajat loh main game Genshin Impact. Tapi kamu nggak akan khawatir kalau kamu beli ini guys, gaming gear Xperia Stream kayak begini. Tinggal tempelin, adem ayem gitu guys. Kemudian dengan alat ini kamu bisa colokin ke TV. Kamu bisa mainin game sambil lihatnya ke TV, atau kamu nonton YouTube atau nonton apapun bisa dilihatnya di TV. Kemudian di sini juga ada colokan RJ45 kalau kamu pengen koneksi yang cepat dan stabil, kamu colok aja ke sini, nggak usah pakai WiFi. Keren sih alat ini nih. Lalu kalau soal desain, nih baru nih. Soal desain adalah saya paling suka smartphone bentuknya kayak begini. Bentuknya kayak memanjang kayak remote AC, enak di tangan. Dan ini Sony Xperia One Mark V ini punya desain yang compact, tipis, baterainya 5000 mAh, setipis ini, beratnya nggak nyampe 200 gram. Ini keren sih, ini konsep ini keren sih, yang bikin ini ngedesainnya keren. Jadi bisa dibilang Sony Xperia One Mark V ini adalah smartphone yang nyeleneh, ngeselin, tapi ngangenin. Begitulah. Ya udah guys, demikian video mengenai Sony Xperia One Mark V ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.